Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Kevin Saili, tempatnya analisa teknikal untuk cryptocurrency dan juga forex. Nah, di video kali ini saya pengen sharing sama teman-teman tentang seputaran XRP USDT. Melanjut dengan analisa yang saya share kemarin atau beberapa hari yang lalu. Nah, bagaimana pergerakan XRP setelah kemarin berhasil breakout symmetrical triangle di time frame yang lebih kecil? Dan bagaimana pergerakan XRP setelah kemarin gagal breakout di time frame yang lebih besar? Kita simak di video kali ini. Nah, teman-teman, sebelum saya mulai, seperti biasa, saya mau ingatkan ke teman-teman bahwa ini bukan financial advice, jadi jangan dijadikan sebagai patokan untuk teman-teman melakukan transaksi. Jadikan ini sebagai referensi aja, supaya teman-teman bisa ada gambaran dari perspektif orang lain sebelum melakukan analisa sendiri. So that's it, kita langsung aja jump ke kontennya. Nah, pada XRP USDT hari ini, saya ingin sharing ke teman-teman. Pertama, kita breakdown dulu dari time frame yang lebih kecil. Setelah kemarin berhasil terjadi breakout terhadap si ini descending triangle atau ascending triangle, saya lupa. Intinya sudah terjadi breakout di triangle-nya dan sudah berhasil closing di atas, sempat memberikan angin segar juga, sama halnya seperti Bitcoin USDT. Nah, si XRP ini kemarin saya sempat sampaikan juga ke teman-teman bahwa setelah kita tarik Fibonacci retracement dari swing high ke swing low sebelumnya, kita itu berada di level critical 61,8%, yang manakala bisa menjadi potential resistance dari pergerakan breakout yang signifikan ini. Nah, lalu pada saat terjadi breakout dan rupanya teman-teman hanya menghabiskan waktu kisaran 2-3 candle untuk bermain di atas 61,8% dan akhirnya kembali lagi di bawah level resistance penting 61,8%. Dan sebetulnya teman-teman, kalau kita perhatikan, saya breakdown lagi, untuk si level $1,55 ini sebenarnya merupakan level penting atau resistance penting pada XRP. Kenapa? As you can see guys, ini penjabaran breakdownnya ya. Pada saat breakout terjadi di level ini ya, lalu resistance di breakout lagi, XRP somehow stop di level atau di kisaran area ini, tepatnya di $1,55, dan itu terjadi dua kali teman-teman. Ini yang pertama, right, dan ini yang kedua. Oke, this is the second one. Nah, lalu setelah breakout terjadi ya, rollover, ini menjadi level resistance bagi si XRP USDT. Same di sini ya, satu, lalu di sini yang kedua. Berarti ini kita consider as a fake out atau false breakout, right? In the end, XRP USDT masih bermain di dalam level $1,55 sampai dengan kisaran $1,3, dan itu tergambarkan berdasarkan si Fibonacci retracement ini. So, untuk resistance-nya kita berada di level ini, dan untuk support-nya kita berada di level ini, gitu. Kenapa? Karena untuk breakout ini juga kita consider as a false breakout, which means ini sebenarnya hanya bear trap aja, supaya teman-teman yang mungkin lagi hold XRP bisa sell off, atau mungkin yang lagi trading di futures itu bisa nge-short dan nge-sell di level itu. Nah, hal-hal seperti ini biasa terjadi terhadap financial market, sehingga mengecoh kita dalam menganalisa dan mengambil transaksi. That's why harus ada manajemen keuangan yang tepat, dan teman-teman harus berani cut loss, right? So, kita lanjut lagi ke analisanya. Intinya secara time frame 4 jam saat ini kita consider bahwa si $1,55 ini masih menjadi level resistance kita. So, XRP possibility-nya akan ngetes ke level tersebut pada hari ini mungkin, atau mungkin besok gitu ya. Nah, seperti yang kita lihat bersama-sama teman-teman, si trendline ini ya, setelah terjadi breakout, XRP itu melakukan retest. Oke? Retest di level ini. Itu tadi terjadi di time frame 4 jam dan juga di time frame 1 jam. Kalau teman-teman lihat di sini 1 jam, dia bakal retestnya 2 kali ya. First low, and then the second one lower low. I mean, kalau teman-teman lihat, berarti dia respect banget sama si garisnya ini loh teman-teman. Ya, ya kenapa kalau misalkan dia turun, kan bisa aja turunnya mungkin sampai level sini lagi, terus dia rebound gitu toh. Tapi kan ternyata enggak. Dia turun ke level ini, retouch, ya kan, and then
2 kali retouch barulah dia naik gitu. Jadi kalau misalkan secara momentum di sini yang bisa saya analisa adalah secara momentum ya. Ini ada penurunan signifikan, lalu ada koreksi sekitar atau pullback sekitar kurang lebih antara 25 sampai 30%. Dan seller masuk lagi ya. Dia mau create lower low tapi selisihnya sedikit, but then the buyers masuk dan koreksinya itu sekarang itu 100%. Biasanya sih kalau misalkan terjadi kondisi kayak gini atau V formation itu mengindikasikan bahwa si buyer atau volumenya ya intinya tim bullish lah ya, itu baru aja entry dan mereka entry-nya dalam jumlah yang cukup besar. Nah, umumnya pada saat ini terjadi itu ada yang namanya testing phase. Nah, testing phase-nya itu gini teman-teman. Kita ngecek dulu secara yang lebih oke, kita cari tahu dulu support yang gagal di breakout. Saya rasa sih di kisaran level ini ya, support yang gagal breakout. Nah, dengan terbentuknya si V formation ini dan saat ini teman-teman kisaran 5 menit lagi dia akan closing, dan kalau closingnya kayak gini berarti kan persentase si volume bayarnya dari pergerakan sebelumnya itu di atas 100%, kisaran 150 sampai ya 130%. Dan kalau misalnya demikian terjadi, maka yang biasanya akan terjadi adalah testing phase-nya mungkin itu akan sampai di level ini. Ya. Si XRP akan coba drop lagi ke kisaran level ini sebelum benar-benar konfirmasi sideways dan terbang ke atas. Nah, alternatif skenario-nya adalah kalau misalkan dia break dan dia retest lagi ke level ini, maka most likely si XRP masih akan bermain dalam channel yang terbentuk di time frame harian atau daily. Nah, ini tadi saya sudah breakdown kira-kira secara kecilnya. Nah, mostly orang bilang ini sebagai wave pattern ya. Nah, itu kalau misalnya teman-teman sering ngecekin influencer di YouTube ngebahas tentang cryptocurrency, mereka banyak bilang ini adalah wave pattern, which means sebenarnya bukan wave pattern tapi double bottom, right? Oke, lanjut. Ya, tapi saya nggak bilang itu salah ya, itu benar juga gitu ya, karena emang tulisannya kayak W gitu. Nah, lalu secara time frame daily, kita masih menggunakan Fibonacci retracement yang sama, ya. Kemarin itu rejection terjadi di 61,8% atau kisaran 1,55 dolar. Dan rejection itu sudah berkali-kali ya teman-teman ya. Udah 2 kali berturut-turut dites di hari Sabtu dan hari Minggu. Keduanya sama-sama gagal. Tapi yang harusnya menjadi concern utama itu bukan di Fibonacci-nya teman-teman. Fibonacci ini hanya patokan untuk kita cari tahu resistance dan supportnya aja. Yang menjadi patokan utama adalah si symmetrical triangle ini teman-teman. Oke? Seperti yang saya discuss di video kemarin, XRP itu baru akan berpotensi bisa meneruskan penguatannya jika closingnya itu berada di atas level resistance line daripada symmetrical triangle ini. Which means kemarin itu balik lagi kita kena decline dan rejection. Nah, ini tuh udah berkali-kali teman-teman, yang sebenarnya merupakan indikasi yang kurang baik bagi XRP. Karena dia berkali-kali kena rejection ya. 1, 2, lalu di sini ada ya 3, 4, 5, 6 berturut-turut, 7 dan terakhir kemarin itu 8 kali rejection di resistance line. But apakah possible untuk si XRP meneruskan penguatan? I think so, because dia somehow still bermain di atas MA21 dan MA34 exponential moving average, right? Bisa kita lihat di sini ya. Jadi decline dan rejection itu nggak terjadi hanya di resistance, melainkan di supportnya juga terjadi decline dan rejection. Dan ini memberikan sedikit power bagi si XRP untuk rebound gitu. Nah, symmetrical triangle ini merupakan bilateral pattern yang memiliki 2 kemungkinan, yaitu antara dia breakout ke atas, which means jadi bullish skenario, atau dia breakoutnya ke bawah menjadi bearish skenario. Nah, keduanya bisa aja terjadi teman-teman. Saat ini kita cuma bisa wait and see, perhaps sambil nungguin juga si SEC versus Ripple, mana yang akan memenangkan sidang dan kira-kira dampaknya terhadap si market seperti apa, ya itu yang mungkin saat ini kita bisa lakukan untuk si XRP ini. Nah, demikian pendapat saya tentang si XRP. Intinya kita masih bermain di dalam symmetrical triangle ini, dan let's see untuk beberapa untuk pergerakan
berikutnya ya. Apakah si XRP bisa mampu breakout dari level triangle ini? Ya, kita tunggu di pergerakan berikutnya dan tentunya closing daily serta indikasi-indikasi yang lain kita lihat juga berdasarkan time frame yang lebih kecil seperti yang tadi sudah saya breakdown satu persatu. So, demikian video tentang analisa XRP yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu profit. Dan jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, kalian bisa tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. So, itu aja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Saya Kevin Saili. Bye-bye.